Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salawat dan salam kepada junjungan kita yakninya Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan hingga alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan, Ibu Dr. Randa Aldarni MPD, yang telah memberikan tugas proyek semester UTS. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi tentang hubungan hubungan filsafat dengan filsafat, hubungan filsafat dengan filsafat, hubungan filsafat dengan agama, ilmu dan kebudayaan. Baik, sebelum saya mulai, saya izin memperkenalkan diri, yaitu saya Nadia Sucitra, NIM 2112956 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, yang berada di kelas kode seksi 0092. Baik, saya langsung masuk saja kepada materi yang akan saya jabarkan pada Zoom meeting kali ini. Pertama, hubungan filsafat dengan filsafat pendidikan. Sebelum kita masuk kepada esensialnya, kita perlu memahami dulu pengertian filsafat itu sendiri. Filsafat ini dapat ditinjau dari segi semantik, di mana kata filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafa, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang memiliki arti philos, yang artinya cinta, suka atau loving, sedangkan Sophia berarti pengetahuan, hikmah, wisdom. Jadi filosofia memiliki arti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Jadi maksud dari yang saya jelaskan ini itu adalah setiap orang yang berfilsafat diharapkan menjadi bijaksana. Karena orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang mencintai kebenaran. Selanjutnya itu dari segi praktis, filsafat berarti alam pikiran atau alam berpikir. Berfilsafat artinya berpikir oleh olah pikir, namun tidak semua berpikir berarti berfilsafat. Berfilsafat berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh menurut Muhammad Krisnawan 2016. Nah, untuk hubungan filsafat dengan filsafat pendidikan, filsafat dan pendidikan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan atau dilihat dari proses, jalan maupun tujuannya. Hal ini sangat dipahami karena pendidikan pada hakikatnya merupakan hasil spekulasi filsafat, terutama pada filsafat nilai, yaitu terkait dengan ketidakmampuan manusia dalam menghindari fitrahnya sebagai diri yang selalu mendamba makna kesamaan di hadapan proses ruang etika dan pragmatis. Tanpa filsafat, pendidikan tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak tahu apa-apa yang harus dikerjakan. Sebaliknya, tanpa pendidikan, filsafat tetap berada pada topiknya. Oleh karena itu, seorang guru harus memahami dan mendalami filsafat, khususnya filsafat
pendidikan. Melalui filsafat pendidikan, guru mengetahui hakikat pendidikan dan pendidikan yang dapat dikembangkan melalui filsafat ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Menurut Jamaluddin 2014. Beberapa cara di mana filsafat terhubung erat dengan pendidikan, dan inilah beberapa aspek utama kenapa filsafat terhubung dengan pendidikan. Yang pertama itu adalah pendidikan sebagai proses filsafat. Filsafat membantu kita memahami tujuan, nilai, dan prinsip-prinsip di balik pendidikan. Pertanyaan-pertanyaan filsafat seperti apa arti pendidikan, atau apa yang harusnya diajarkan di sekolah, membantu membentuk pandangan kita tentang pendidikan. Selanjutnya itu adalah etika dalam pendidikan. Nah, etika dalam pendidikan, filsafat, etika membahas pertanyaan tentang apa yang benar dan salah. Dalam pendidikan, kita perlu memutuskan apa yang etis dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Etika pendidikan merupakan sebuah proses pendidikan yang berlangsung secara etis dan terus-menerus dalam kehidupan seseorang melalui pengajaran dan penekanan terhadap etika itu sendiri, sehingga kemampuan kecakapan minat yang dikembangkan seimbang. Menurut Rashid 2014. Selanjutnya itu metodologi dan pendekatan pembelajaran. Filsafat juga memengaruhi metodologi dan pendekatan pembelajaran. Berbagai aliran filsafat seperti idealisme, pragmatisme, dan eksistensialisme, serta konstruktivisme memiliki dampak pada cara guru mengajar dan siswa belajar. Jadi metodologi dan pendekatan pembelajaran juga dipengaruhi oleh filsafat pendidikan dan membantu guru mengajarkan pembelajaran secara lebih menarik dengan metodologi yang dipakai dalam pengajaran. Selanjutnya itu adalah hubungan filsafat dengan agama. Nah, seperti yang kita tahu, filsafat adalah metode berpikir yang sistematis, merupakan salah satu pendekatan tersendiri dalam memahami kebenaran. Dan di dalamnya terdapat beberapa asumsi terkait hubungan filsafat dengan agama. Nah, hubungan antara agama dan filsafat dinyatakan sebagai berikut. Pertama itu, agama adalah unsur mutlak dan sumber kebudayaan, sedangkan filsafat adalah satu unsur kebudayaan. Yang kedua, agama adalah ciptaan Tuhan, sedangkan filsafat merupakan hasil spekulasi manusia. Yang ketiga, agama adalah sumber-sumber asumsi dan filsafat adalah ilmu pengetahuan, sedangkan filsafat menguji asumsi ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya, agama mempercaya adanya kebenaran dan kenyataan dogma-dogma agama, sedangkan filsafat tidak mengakui dogma sebagai kenyataan atau kebenaran. Selanjutnya, agama mendahulukan kepercayaan dari pemikirnya, sedangkan filsafat mempercayakan sepenuhnya terhadap kekuatan pikiran. Selanjutnya itu, kita akan membahas hubungan filsafat dengan kebudayaan. Nah, hubungan filsafat dengan kebudayaan, pada pokoknya, kebudayaan adalah semua ciptaan manusia yang berlangsung dalam kehidupan pendidikan dan kehidupan adalah suatu yang berhubungan antara proses dengan pendidikan, dengan proses dengan isi. Dengan adanya filsafat,
kita dapat mengetahui tentang hasil karya manusia yang menimbulkan teknologi yang mempunyai kegunaan utama untuk melindungi manusia terhadap alam lingkungannya. Sehingga dengan demikian kebudayaan memiliki peran pertama itu hubungan pedoman manusia, yaitu suatu hubungan pedoman antara manusia atau kelompoknya. Kedua itu sebagai wadah, yaitu wadah untuk menyalurkan perasaan dan kemampuan lainnya yang dimiliki manusia. Selanjutnya, membimbing kehidupan. Sebagai pembimbing kehidupan dan penghidupan manusia. Selanjutnya, pembeda manusia dengan binatang atau hewan. Seperti yang kita ketahui, manusia itu adalah makhluk yang berbudaya, berbeda dengan hewan yang tidak memiliki budaya. Selanjutnya, petunjuk berperilaku atau pergaulan, yaitu petunjuk-petunjuk tentang bagaimana harus bertindak dan berperilaku dalam pergaulan. 6. Mengatur agar manusia dapat menentukan sikap berhubungan dengan orang lain. Yang ketujuh, modal dasar pembangunan. Kebudayaan masyarakat tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Hasil karya masyarakat melahirkan teknologi atau kebudayaan kebenaran yang mempunyai kegunaan utama dalam melindungi masyarakat terhadap lingkungan di dalamnya. Nah, apabila dibandingkan definisi kebudayaan dan definisi filsafat bertemu dalam hal berpikir. Filsafat ialah cara atau metode berpikir sistematik dan universal yang berujung pada setiap jiwa, sedangkan kebudayaan adalah salah satu hasil filsafat yang termanifestasikan pada cipta, rasa dan karsa hidup dan pandangan hidup atau Ghazalba. Dapat disimpulkan, filsafat mengendalikan cara berpikir kebudayaan. Jadi, filsafat adalah hasil Jadi, kebudayaan adalah hasil dari manifestasi filsafat yang diwujudkan pada ciptaan, rasa, dan karsa sikap hidup. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada presentasi tentang hubungan filsafat dengan filsafat pendidikan, agama, ilmu, dan kebudayaan. Atas banyak salah dan kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.